Ketika pertama kali kita mendengar istilah Freemason, pasti bayangan yang pertama terlintas di pikiran kita adalah sebuah perkumpulan orang-orang berkuasa yang menyimpan banyak cerita konspirasi. Tidak mengherankan memang, organisasi ini merupakan organisasi persaudaraan paling tua di dunia. Menurut dari laman History, dokumen tertua pertama kali menyebutkan tentang Freemason tertulis pada tahun 1390 melalui sebuah naskah yang bernama Regius Pom. Naskah ini pada dasarnya menguraikan tentang mekanisme penerimaan anggota dan nilai-nilai humanis yang harus dianut oleh setiap anggota Freemason. Dan di naskah ini pula dituliskan prinsip-prinsip fundamental dalam membuat sebuah bangunan. Misalnya, tidak boleh bekerja di malam hari, jangan ambil pekerjaan yang terlalu sulit untuk dilakukan, dan arahan agar dapat meluangkan waktu untuk mengajari seorang anak didik. Sesuai dengan namanya, Freemason ternyata berevolusi dari perkumpulan tukang batu dan pembangun katedral dari abad pertengahan. Kemudian seiring berjalannya waktu, organisasi ini mulai merekrut orang di luar tukang batu. Mereka mulai merekrut orang kaya, ilmuwan, seniman, dan lain-lain. Karena pada saat itu, ada sebuah anggapan yang mengatakan bahwa menjadi seorang Mason menandakan bahwa Anda berada di garis depan pengetahuan. Pada awalnya, kelompok ini dipopulerkan oleh seorang raja Inggris yang bernama Athelstan pada sekitar abad ke-10 Masehi. Pada kala itu, dengan menjadi anggota Freemason, berarti orang itu telah menjadi orang yang terpandang. Karena itulah, Freemason ini sering beranggotakan ilmuwan dan negarawan. Meski begitu, organisasi ini juga sering berhubungan dengan orang-orang yang memiliki citra menyeramkan. Salah satunya adalah Aleister Crowley, seorang pria asal Inggris yang dijuluki The Wickedest Man in the World. Bukan tanpa alasan, Crowley mendapat julukan seperti itu karena dia mendirikan agama sendiri yang bernama Thelema. Crowley di sana menyebut dirinya sebagai seorang nabi yang dipercayakan untuk membimbing manusia kepada Ion of Horus, dan dia juga disebut sebagai pemuja iblis. Karena rumor-rumor seperti inilah, akhirnya Freemason mulai sering disebut sebagai komplotan pemuja setan atau satanic cult. Bahkan ada sebuah isu yang menyebutkan bahwa Freemason memiliki agenda politik untuk menggiring masyarakat dunia untuk melawan ajaran agama. Atau bisa disebut organisasi ini akan mempengaruhi orang banyak untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kemudian banyak juga rumor yang mengatakan bahwa mereka ini memiliki campur tangan di banyak negara, termasuk juga di Indonesia. Lantas benarkah demikian? Inilah jejak Freemason di Indonesia. Berhubungan dengan keberadaan Freemason di Indonesia, mendiang profesor dari Universitas Ohio, Paul Willem Johan van der Vuur, dalam bukunya yang berjudul Freemasonry di Indonesia, disebutkan di sana bahwa Freemason masuk ke Hindia Belanda melalui jalur kolonialisme Belanda pada abad ke-18 Masehi. Bukti eksistensi mereka ditandai dengan pendirian loji pertama di kota Batavia yang sekarang telah menjadi Jakarta. Loji ini didirikan pada tahun 1762 dan diberi nama La Choisi, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti terpilih. Loji atau lodge ini bisa diartikan sebagai gedung atau kantor besar. Ini merupakan sebuah tempat berkumpulnya para Mason, dan Mason atau Masonic adalah sebutan untuk anggota Freemason. Pendirian La Choisi pada tahun 1762 ini diprakarsai oleh petinggi VOC yang bernama Jacob Cornelius Matthew Rademacher. Pembangunan loji pertama ini terbilang begitu cepat. Hal itu dikarenakan Rademacher yakin kalau dia mampu menyebarkan pemikirannya dan bisa menarik pengikut dari berbagai kalangan saudagar di Nusantara. Dari sekian banyak loji di Indonesia, ada satu loji yang paling terkenal yang disebut Adukstad atau Loji Bintang Timur yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Dan kini gedung itu dipakai sebagai gedung Bappenas. Dulunya gedung ini dikenal masyarakat luas sebagai gedung setan karena sering dikira sebagai tempat pemanggilan setan para anggota Mason. Setelah sukses mendapatkan anggota dari para petinggi-petinggi Belanda lainnya, Freemason Batavia mulai meluaskan pengaruhnya ke arah timur wilayah Indonesia. Mereka bahkan mendirikan loji besar lainnya di wilayah Semarang yang diberi nama La Constance et Fidèle.
Van der Vuur menduga bahwa gubernur Hindia Belanda pada masa itu, yaitu Herman Willem Daendels, merupakan seorang anggota dari Freemason. Meski sudah berdiri cukup lama, penerimaan anggota Freemason bagi masyarakat pribumi ternyata baru dimulai pada awal abad ke-19 Masehi. Dr. Theo Stephens dalam bukunya yang bertajuk Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda 1764 sampai 1962 menyebutkan bahwa seorang seniman asal Jawa yang bernama Raden Saleh menjadi anggota Freemason pertama dari Hindia Belanda pada tahun 1836. Raden Saleh dilantik di loji Eendracht Magmat di Den Haag, Belanda. Dan perlu diketahui, Raden Saleh kini menjadi pelukis Indonesia yang karyanya tercatat paling mahal di Balai Lelang Internasional. Kemudian selang beberapa tahun setelah itu, ada seorang keturunan dari Sultan Pontianak yang ikut menjadi anggota Freemason yang bernama Abdul Rahman. Dia tercatat menjadi anggota Freemason pada tahun 1844. Selain itu, di dalam buku ini, Dr. Theo Stephens juga menyinggung beberapa nama anggota Kesultanan Paku Alam, yaitu Pangeran Aryo Suryo Dilogo, Pangeran Adipati Aryo Notokusuma, Pangeran Notodirejo, dan Pangeran Aryo Kusumo Yudo. Dikutip dari laman CNN, seorang sejarawan yang bernama Sam Ardi menyebutkan bahwa banyaknya anggota Kesultanan Paku Alam yang menjadi anggota Freemason adalah karena mereka memiliki status sosial yang lebih tinggi dibanding warga pribumi lain. Dan hal ini terlihat dengan begitu banyaknya beberapa anggota keluarga kerajaan yang ikut menjadi anggota Freemason. Sebagai penguasa, generasi penerus dari Kerajaan Paku Alam V memang mempunyai akses langsung terhadap penjajah Belanda, baik pejabat Belanda, ilmuwan maupun saudagarnya. Kembali ke tulisan Profesor Van der Vuur. Karena hadirnya organisasi Freemason di Indonesia semakin lama semakin terkenal, dia memperkirakan setidaknya ada 567 anggota Freemason di Indonesia, di Pulau Jawa, pada tahun 1900. Dan 40 tahun kemudian, di tahun 1940, jumlah anggotanya meningkat menjadi 1071 orang. Kiprah Freemason pun ternyata tidak berhenti setelah Indonesia merdeka, meskipun organisasi ini dulu pernah ditutup oleh Jepang ketika menjajah Indonesia. Namun Freemason mencoba bangkit kembali pada tahun 1949. Salah satunya adalah dengan membuka rekrutmen lebih besar ke orang-orang pribumi Indonesia dan mengizinkan pendirian loji-loji independen di bawah naungan loji utama atau Grand Orient. Menariknya, sebagai pengenalan Freemason ke pemerintahan Indonesia yang baru saja merdeka, Theo Stephens menyebut pengurus besar Provinsial Freemason Hindia Belanda, bahkan organisasi Freemason ini pernah mengirimkan telegram ucapan selamat ke Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia Serikat dan kepada Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Selain Freemason mengucapkan selamat, isi dari telegram itu juga menyatakan bahwa tujuan-tujuan Republik Indonesia Serikat untuk melayani kemanusiaan seperti yang ada di dalam Pancasila seluruhnya mendapat resonansi dalam asas-asas yang dianut oleh anggota organisasi Freemason. Kemudian Muhammad Hatta pun membalas telegram tersebut namun hanya mengucapkan kata singkat yaitu terima kasih. Dikutip dari laman Historis, Heri Nurdi, seorang ustadz dan penulis buku yang berjudul Jejak Freemason dan Zionis di Indonesia, menilai bahwa pengakuan Freemason Hindia Belanda tentang Pancasila yang beresonansi dengan asas-asas Freemason merupakan bukti kuat secara tak langsung bahwa antara pemikiran Soekarno dan doktrin Yahudi, terutama Zionisme dan Freemasonry. Terlebih lagi, pada tanggal 3 Maret 1950, pengurus besar provinsial Tarekat Freemason Indonesia diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden Soekarno. Rombongan ini terdiri dari 4 orang yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Carpentier Alting. Stephens menyebut bahwa 4 orang yang menemui Soekarno pada waktu itu berniat memperkenalkan tarekat mereka kepada Presiden Soekarno. Ya, bisa dibilang pada saat itu, kedatangan mereka ini mempromosikan organisasi Freemasonry, sekaligus memberikan penawaran-penawaran kepada Presiden Soekarno. Sementara menurut Sam Ardi, niat mereka saat itu menemui Soekarno karena ingin mencari tahu kebenaran keresahan masyarakat tentang isu menyeramkan dari organisasi Freemason yang dianggap sering mengadakan ritual pemujaan setan.
Namun, bagaimanapun hasil dari pertemuan tersebut, Stevens menyebut bahwa Althing dan rekan-rekannya menyatakan bahwa mereka merasa puas atas pertemuan itu. Dan Soekarno sendiri diyakini menghadiri sejumlah pertemuan lainnya dengan loji-loji Freemason di berbagai wilayah di Indonesia. Namun sayang, meskipun Freemason Indonesia dan Soekarno terlihat cukup intens berinteraksi, pandangan organisasi asal Inggris yang cenderung sekuler ini tidak cocok dengan visi dari negara Indonesia yang ketika itu ingin diwujudkan oleh Soekarno. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan peraturan penguasa perang tertinggi nomor 7 tahun 1961 yang melarang adanya aktivitas Freemason di Indonesia. Setahun kemudian, Presiden Soekarno juga menerbitkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 yang isinya melarang aktivitas Freemason di Indonesia dengan alasan karena Soekarno melihat asas dan tujuan organisasi tersebut tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan kepribadian Indonesia. Van der Vuur menyebutkan situasi politik menjadi alasan dari Presiden Soekarno karena pada saat itu sentimen terhadap Belanda cukup tinggi. Sebagai organisasi peninggalan Belanda, tentu Freemason mendapat perhatian khusus saat itu. Namun sejarawan asal Jerman Adolf Haken menentang pandangan tersebut. Dia menilai bahwa alasan sesungguhnya Soekarno melarang Freemason adalah karena Soekarno berkesimpulan bahwa dia tidak bisa mengontrol kelompok itu. Soekarno sesungguhnya tidak peduli Freemason itu kelompok agama atau peninggalan Belanda. Yang jelas, ini adalah kelompok yang tidak bisa dia kontrol sehingga perlu dilarang. Bagaimanapun juga, pelarangan atas aktivitas Freemason di Indonesia pada akhirnya dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui Kepres nomor 69 tahun 2000 tanggal 23 Mei tahun 2000. Pelarangan yang telah dibuat oleh Soekarno pun dicabut dengan alasan kebebasan berorganisasi dan berkumpul untuk seluruh warga negara Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah saat ini Freemason ini masih ada di Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.